Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharaini. Amin. Ila an qala ma yatarattabu 'ala ar-radha. Ya, konsekuensi daripada kalau rodok itu tadi dianggap sah. Kalau sah rodoknya 5 kali sampai kenyang, efek hukumnya apa gitu? Konsekuensinya apa? Ya, yatarattabu 'ala ar-radha al-mustajma'i lisyurut, maka konsekuensi daripada rodok yang terpenuhi syarat-syaratnya, al-mu'tabarah, syarat-syarat yang kemarin dianggap sah, an-tifla ar-radhi, kalau susuannya sudah dianggap sah, maka si bayi yang menyusui, tifla ar-radhi, yasiru ibnan lil murdi'ah, menjadi anak daripada ibu yang menyusuinya. Begitu. Kalau diminum 5 kali sah seperti syarat-syarat kemarin, maka jadilah dia seperti anaknya. Begitu. Bedanya cuma tidak menerima waris, itu aja. Ya. Ibnan lil murdi'ah. Apa kalau dia sudah jadi anaknya sah tadi, fatahrumu alaihi hiya, maka jadilah mahram dia, ya, atas anak itu tadi, hiya, ibu yang menyusui, wa usuluha, usulnya ke atas, kakek, bapak, kakek terus, furu'uha, anak ke bawah, wa hawashiha, hawashi itu 3 yang disebut hawashi. Apa itu? Saudara, ya, saudaranya, kemudian saudara daripada bapak dan saudara daripada ibu, itu hawashiha. Ya, jadi kan tadi ibu tadi menyusui anak, ibu dari ibu itu tadi. Ibu dari yang menyusui, maka dia sebut hawashi. Saudara, gitu ya. Itu saudara daripada ibu. Ibu daripada ibu yang menyusui, juga bapak daripada ibu yang menyusui tadi. Hal disebut murdi'ah. Kama yasiru ibnan aidan li sahibil laban. Bukan cuma itu. Ya, ini enggak ada dalam agama lain, ini fikih yang seperti ini enggak ada. Ya. Apa itu? Yasiru ibnan aidan li sahibil laban. Kan sahibul laban itu kemarin sudah kita jelaskan. Siapa sahibul laban? Yang menjadikan si perempuan tadi keluar susunya siapa? Berarti dia suaminya. Ya. Anak, tahu-tahu si perempuan kan enggak mungkin keluar susu kecuali kalau dia dalam keadaan hamil. Dia siapa suaminya itu, maka anak yang sudah disusui oleh murdi'ah itu tadi, sudah disusui, maka anak ini menjadi anaknya juga daripada siapa? Suaminya, suami dari perempuan yang menyusui itu tadi, ya. Namanya disebut sahibul laban, ya. Min zaujin, siapa sahibul laban itu? Bisa zauj, ya, bisa suami, awat syubhatin, atau dengan watak syubhat, ya, bukan zina tapi ya, watak syubhat, dia meyakini itu sah tapi nggak sah, misalnya begitu, ya, dan yang dia yakini watak syubhat, dia meyakini halal tapi nggak halal. Lain dengan orang berzina. Kalau zina nggak masuk itu. Jadi misalnya ada perempuan dari dia berzina, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alafiyah, perempuan berzina, tiba-tiba dia hamil, dia keluar air susunya, begitu. Yang sahibul labannya siapa? Siapa sahibul labannya? Kan dia berzina, nggak punya, nggak ada, ya, nggak terhitung apa-apa itu tadi, si suami itu tadi, ya. Kalau tiba-tiba terus dinikahi,
Ya, misalnya begitu. Sudah perutnya udah besar, 4 bulan dinikahi oleh orang yang sama sekalipun. Begitu, nikah. Berarti dia hasilnya bagaimana? Tetap nggak bisa. Ya, nggak masuk karena itu masuk dalam itu perzinahan. Ya. Itu pertama sahibul laban. Kemudian yang kedua watak syubhat atau watak syubhat au milkul yamin. Bisa juga milkul yamin. Milkul yamin itu dengan budak itu tadi yang dimiliki. Nah, itu nggak perlu nikah Bang ya. Budak dibeli itu langsung dimiliki, dia halal bagi dia. Ya. Halal. Tapi sekali lagi perbudakan ini hukumnya ada, prakteknya nggak ada dalam Islam. Ya, dalam Islam hukumnya ada, prakteknya nggak ada. Tapi bedanya di Barat itu dia hukumnya nggak mau bikin hukum, oh, nggak boleh itu. Tapi prakteknya ada, ya, prakteknya ada. Dulu perempuan itu dibeli, jual belikan, ya. Tapi kan waktu Imam Hasan Al Basri waktu disuruh khutbah, tolong kamu sampaikan masalah itqu raqabah itu, membebaskan budak. Coba disuruh. Imam Hasan menunggu sampai beberapa saat, ditemui lagi, ya Imam, kamu belum berbicara tentang itqu raqabah, membebaskan budak. Kemudian beliau mengatakan, setelah beberapa saat baru dia ceramah atau khutbah menjelaskan tentang fadilahnya itqu raqabah. Waktu ditanya kenapa sampai beberapa saat, oh ya, aku belum punya, gitu ya, aku belum punya budak yang aku bebaskan. Jadi katanya aku bebasin dulu, baru ngomong. Pantas kalau begitu. Ya, jadi aku sampaikan budak, dan dilihat orang melanggar kumpul di bulan Ramadan, itqu raqabah, banyak itqu raqabah. Jadi dalam Islam dilepas, ya, anjuran-anjuran untuk membebaskan budak sampai habis budak. Kalau di Barat sampai sekarang masih ada prakteknya, ya. Kalau perempuan dulu dimiliki orang satu, sekarang rame-rame. Lihat tuh kalau lagi tinju ada perempuan suruh telanjang dulu gitu, ya, muter-muter keliling, ya. Apa bedanya itu? Lebih buruk mana sama budak zaman dulu? Kalau budak dulu jadi satu milik orang, ya. Satu seperti istri hukumnya, ya. Kalau melahirkan dari anak sayyid, dia jadi apa? Ummul walad. Begitu. Ada proses mau merdeka, ya. Tapi kalau sekarang perbudakan perempuan banyak, ya. Mau jual mobil harus ada perempuan telanjang dulu, begitu. Budak. Ya, disuruh dilihat orang, mau jual apa, jual HP, jual apa aja harus ada, begitu. Nah, itu semi, ya, ini semi perbudakan itu tadi. Ya. Jadi hukumnya tidak ada, ya, tapi keberadaannya itu ada. Kemudian wala tanqati'u nisbatul laban an sahibihi. Dan nisbahnya laban, kan tadi si suami maksudnya, suami daripada ibu yang menyusui bayi itu tadi, ya, tidak terputus, ya, an sahibihi wa in talatil muddah jiddan, walaupun sudah lama sekali itu, walaupun sudah lama, tapi dia menyusui tiba-tiba keluar daripada suami tadi, dia nggak akan terputus jiddan, ya. Au in qata'atu ma'ada illa biwiladatin min akhar. Tidak terputus kecuali jika si murdi'ah, si ibu yang menyusui tadi menikah lagi dengan orang yang lain, gitu. Jadi selagi dia perempuan tadi mengeluarkan air susu dan dia punya suami, itu berarti namanya suaminya sahibul laban, gitu. Ya, dia menyusui, berarti nanti kalau sah 5 kali, ya, berturut-turut masuk ke dalam jauf sampai ke rongganya, masuk lewat rongga yang terbuka, ya, maka sah itu tadi menjadi anaknya daripada
sahibul laban tadi, ya. Kecuali kalau dia menikah lagi dengan orang lain lagi, berarti putus. Gitu. Fal-laban qablaha lil awwal wa ba'daha lil akhar. Kalau gimana kalau dia mengeluarkan air susu, kemudian setelah itu dia cerai, kemudian dia nikah lagi, ya sudah. Ya, berarti yang pertama milik yang pertama, yang kedua milik yang kedua. Di sini bisa jadi seorang anak yang disusui oleh ibu tadi bisa jadi bapaknya daripada suami yang pertama, bapaknya, ya sahibul labannya bisa. Nanti kalau dia punya anak menyusui orang lain lagi, ya berarti sama bapak yang kedua begitu, ya bisa terjadi seperti itu. Wa alaihi fayahrum ala radhi sahibul laban. Maka menjadi mahram atau haram dinikahi siapa? Radhi sahibul laban. Berarti sahibul labannya dia terputus, haram bagi dia. Wa usuluhu, ya, huwa wa usuluhu, bapak itu tadi kan sahibul laban usulnya. Ya. Wa furu'uhu, furu'nya juga. Kan si suami tadi, suami yang kita bahas suaminya itu tadi punya bapak, punya anak, semua masuk ke dalam itu tadi furu'uhu. Wa hawashihi, juga hawashi, ya, hawashi saudara, bibi dan paman, ya. Wa yahrumu radhi'u huwa wa furu'uhu faqat 'alal murdi'ah. Nah, itu bedanya. Coba kalau anak tadi yang diharamkan atau yang menjadi mahram anaknya saja, si bayi saya ingat biar gampang ya. Z, nama bayinya Z biar gampang. Z punya anak, ya, nah, itu yang Z dan yang ke atas, yang ke bawah saja, furuknya saja. Tapi bapaknya Z ya bukan apa-apa sama ibunya, bukan ada apa-apa, ya, nggak ada apa-apa, ya. Yang menjadi banyak tadi itu siapa? Ibu yang menyusui. Ibu tadi berarti apa? Bapaknya, kakeknya, ke atas, ke bawah, ke samping, itu benar-benar semua mencakup semua. Ini orang si bayi tadi sudah benar-benar jadi mahram semua itu tadi. Ya, jadi mahramnya. Ibunya, kalau dia punya ibu, punya ibu lagi berarti neneknya jadinya. Kalau dia punya saudara jadi bibinya. Gitu. Ya. Paham bedanya jadi ya? Murdi'ah harumur radhi huwa wa furu faqat alal murdi'ah. Tapi kalau si bayi cuma tadi, ya, alal murdi'ah. Wa ala sahibil laban, kemudian bagi sahibul laban si suaminya, ya, sahibul laban, wa usuluhuma wa furuhuma wa hawashihima, ya, maka menjadi mahram atau haram bagi dia usul, furu, wa hawashihima. Wahina idin, kalau sah, wahina idin fatasiru abaul murdi'ah. Kalau sah tadi maka menjadi bapak daripada al-murdi'ah, ya. Berarti apa? Bapak daripada yang menyusui, ya. Wa sahibil laban, suami, ya. Ajdad ar-radhi, menjadi siapa? Ajdad daripada radhi. Paham? Kan ini tadi saya ulang lagi. Suami istri. Istrinya mengeluarkan air susu, kemudian ada Z menyusu daripada si istri tadi, ya. Maka bapak daripada pasangan tadi, bapaknya dan ibunya itu semua jadi nyambung ke sana, gitu. Sahibul laban ajdad al-murdi, berarti jadi kakek daripada radhi tadi. Wa sahibil laban ajdad ar-radhi,
wa ummahatuhuma jaddatihi. Bukan cuma itu aja. Dari sahibul laban laki-laki tadi, dia punya bapak juga kan? Nah, dia enggak batal wudu berarti sama si anak itu tadi, seperti cucunya. Benar-benar seperti cucu. Ya, hukumnya. Wa auladuhuma, kalau punya anak lagi mana? Si pasangan dua orang tadi. Ya. Si pasangan laki-laki yang sudah menyusui tadi, maka kalau dia punya anak ya jadi saudaranya berarti. Jadi saudaranya. Wa auladuhuma, anak daripada dua pasangan tadi, ikhwatahu wa akhwatihi, gitu ya. Wa ikhwatul murdi'ah, adapun saudara daripada ibu yang menyusui, ya, wa akhwatuha wa akhwaluhu, gitu ya. Wa khalatihi, ya. Wa ikhwatu sahibil laban, adapun saudara daripada sahibil laban, wa akhwatuhu wa a'mamuhu wa ammatihi, ya. Wa tasiru auladur radhi ahfaduhuma. Ya, maka jadi pokoknya begini kesimpulannya. Yang bayi yang disusui oleh dua pasangan yang sah, yang halal, maka jadi seperti anaknya, udah. Hukumnya seperti anak. Itu. Tapi untuk si anak yang menyusui, dia nggak bisa membawa keluarganya masuk ke dalamnya, nggak bisa, gitu, ya, nggak bisa dia membawa keluarganya ke bapaknya, ada family, nggak ada apa-apa, nggak ada urusan bapaknya, tetangganya nggak ada urusan semua, ya, tetangga daripada anak jadi nggak ada hubungan, paham ya? Jadi keluarga ini keluarga orang yang dua orang yang menyusui pasangan ini tadi, begitu ada bayi yang disusui 5 kali sah, maka dia jadi anaknya. Jadi anak persis seperti anak. Kalau dia punya bapak, ya berarti jadi kakeknya. Kalau punya ibu, jadi neneknya. Kalau punya saudara, jadi bibinya. Begitu seterusnya. Seperti anak. Cuma tadi dikatakan tidak saling mewarisi, satu, juga tidak bisa menjadi wali. Enggak boleh jadi walinya, enggak. Cuma dalam mahram saja, enggak bisa jadi wali kalau waktu mau menikah dinikahkan ini saudara anak susu saya, enggak boleh, ya. Wal hawashi humul ikhwah wal akhwat, ya, yang disebut hawashi adalah ikhwah, saudara-saudara dan saudari. Wal a'mam wal a'mad wal ahwal wal khalat, ya, kemudian paman juga bibi, akhwal, khalat, ini sama dalam, kalau bahasa Indonesia diartikannya sama, ya, saudara. Kalau dalam bahasa Arab, saudara bapak namanya am, jadinya jadi am itu, ya, amun jadi mungkin, ya. Nah, itu nggak tahu bahasa Arab ngambil dari situ apa sebaliknya, wallahu alam, ya. Am jadi ya. Tapi enggak pakai ain, enggak, ya. Ya, ya. Tapi saudara ibu, dalam saudara ibu itu namanya khal. Kalau laki-laki, khalah kalau perempuan. Ya, khal. Ini hatta orang di antara kita ini sendiri kadang-kadang tetap saja saudara ibu juga dipanggil ammi, padahal enggak, dia khal, ya, ada khali. Atau kalau ada orang tanya biasanya man hada, kalau ana khaluhu, orang langsung paham. Itu ringkasnya bahasa Arab, ya. Bilang siapa? Ana khaluhu, aku adalah khalnya. Berarti enggak usah tanya lagi. Saya kalau dibilang kamu apa ya sama dia? Oh, saya pamannya. Paman saudara bapak apa saudara ibu? Gitu. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab cukup ana khaluhu, sudah, berarti dia saudara ibu. Ya, kalau bilang ana ammuhu, berarti aku adalah saudara dari bapaknya. Begitu. Wa qad nadama ba'duhum ma yatarattabu 'ala ar-radha'. Biqaulihi, di sini ada
Nadham menjelaskan semua yang kita bahas dari 2 malam ini tadi dikumpulkan cuma dengan 2 bait ini tadi. Wa yantashirut tahrimu min murdi'in ila usulin fusulin wal hawasi minal wasat. Dan menyebar mahram itu tadi min murdi'in, daripada si yang menyusui, min murdi'in ila usulin. Usul berarti kalau sudah sah, usul kakeknya naik ke atas. Wa fusulin, ya, fusul berarti furu', ya, fusul furu' ke bawah. Kalau usul ke atas, furu' atau fusul sama, itu ke bawah. Wal hawasi ke samping. Gitu. Minal wasat, ini minal wasat cuma takmilah aja, takmilatul bait, ya. Wa mimman lahu darrun, dan bagi lelaki yang punya susu, sebut siapa? Sahibul laban berarti. Lalu ila hadi tiga tadi. Kepada yang 3 itu tadi, usul, furu', hawasi, gitu ya. Ya, 3. Sama juga berarti. Bapak itu sahibul laban, dia mendapatkan ila hadihi, usul, furu', hawasi. Wa min radhi'in, adapun orang yang menyusui, ila makana min far'ihi faqat, cukup hanya ke furu' aja. Itu. Ini kesimpulannya bait tadi sama dengan apa yang kita pelajari tadi, hanya ini untuk menggampangkan orang untuk menghafal. Bapak anak yang masuk menyusui ke rumah orang, dititipkan, maka menjadi anaknya. Bapaknya jadi bapaknya. Jadi punya bapak 2 dia. Bapak asli sama bapak daripada itu. Ya. Kenapa harus dibahas begini? Ya karena dikhawatirkan nanti kalau orang nggak ngerti, sudah tahu-tahu dinikah. Jadi itu tadi nikah yang batil karena dia nggak mengerti hukum, ya, menyusui anak yang dititipin. Mungkin begitu ya. Oh ini boleh sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali. Tiba-tiba anak ini besar dan ibunya nggak ngerti, ya. Tahu-tahu dijodohkan. Mungkin bisa terjadi kalau nggak dibahas, nggak terjadi, maka hukumnya haram, nggak boleh. Ya, ada yang ketahuan sudah punya anak, ya sudah, ya wajib pisah, ya wajib, ya, baru ketahuan di situ. Oh kemudian, nah ini tadi salah satunya. Kemudian nikahnya bagaimana? Ini kayak fasid, nggak sah, ya. Tapi dia karena dia nggak tahu, maka apakah anaknya dinisbahkan kepada bapaknya? Ya dinisbahkan, karena dia nggak tahu. Ya dia punya yunsab walad itu tadi kepada bapaknya tadi. Begitu. Wallahu a'lam. Ini tinggal khutbah allati tuqra qabla aqdin nikah. Ini nanti kita akan bacakan khutbah sebelum nikah. Ya. Bagus kalau ada yang mau praktek, ya. Mumpung ada khutbahnya ini, ya. Khutbahnya. Wallahu a'lam. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرام هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء
وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم كلتا يديه غياث عم نفعهما يستوكفان ولا يعروهما عدم سهل الخليقة لا تخشى بوادره يزينه اثنان حسن الخلق والشيام حمال أثقال أقوام إذا افتدحوا حلو الشمائل تحلو عنده نعم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لأه نعم عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم الله شرفه قدما وعظمه جرى بذاك له في لوحه القلم أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم من يشكر الله يشكر أولية ذا فالدين من بيت هذا ناله الأمم ينمي إلى ذروة الدين التي قصرت عنها الأكف وعن إدراكها القدم من جده دان فاضل الأنبياء له وفضل أمته دانت له الأمم
مشتقة من رسول الله نبعته طابت مغارسه والخيم والشيام ينشك ثوب الدجى عن نور غرته الشمس تنجب عن إشراقها الظلم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل باد ومختوم به الكلم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم لا يستطيع جواد بعد جودهم ولا يدانهم قوم وإن كرموا هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت والأسد أسد الشرى والبأس محتدم لا ينقص العسر باسطا من أكفهم سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا يستدفع الشر والبلوى بحبهم ويسترب به الإحسان والنعم صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah ya Rabb. Allah mudah-mudahan dimasukkan di hati kita cinta yang tulus pada orang-orang yang baik. Ya, dibimbing, dijauhkan daripada suudzon. Itu perusak semuanya. Ya, orang nanti rusak segala semuanya. Agamanya rusak, ketakwaannya rusak, ibadah rusak kalau kita suudzon. Ya. Alhamdulillah. Qasidah itu untuk diasah lagi gitu itu. Dipaksakan masuk. Ya, masuk benar-benar nanti berada di tadi safinah. Ya. Perahu keselamatan itu insyaallah kita ada di dalamnya insyaallah. Al-Fatihah Allah yuhabbibna wa yuqarribna ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yarzuqna kamalal mutaba'ah lahu zahiran wa batinan wa anna Allah yuslih syu'unana kullaha wa yaghfir dhunubana wa yastur 'uyubana
ويجعلنا وأحبابنا من خواص أحبابه مع الصحة الكاملة والتقوى طول الأعمال وحسن الأعمال والأخلاق والأرزاق الواسعة الحلال المصروفة كل ذرة منها في أكمل الطاعات ويكرمنا الله بكمال التوفيق واليقين وعافية الدارين ويعجل لنا بإجابة الدعاء ورفع البلاء وفتوى العارفين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك والحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.